Baik, perkenalkan, nama saya Jarwina Lumaturuan dengan NPM 1901010142 dari grup PGA 3. Cerpen. Metode yang saya pilih untuk mengajarkan cerpen di kelas 6 adalah metode show not tell, dan media yang saya pilih untuk mengajarkan topik tersebut adalah media gambar. Dan pendekatan yang saya pilih adalah pendekatan kuantum. Alasan saya memilih metode media pendekatan adalah memilih metode show not tell adalah cara mengubah bentuk kalimat, memberitakan kemudian mengubahnya menjadi paragraf-paragraf yang menggambarkan. Dan alasan saya memilih media gambar adalah melalui media seri gambar diharapkan dapat mengalami perubahan pengalaman pembelajaran menuju ke arah pembelajaran yang menyenangkan. Dan alasan saya memilih pendekatan kuantum adalah pendekatan quantum teaching berupaya menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur-unsur yang ada pada siswa, lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas, sehingga quantum teaching menggugat cara mengajar yang selama ini dilakukan turun-temurun. Cerpen, cerita atau cerpen atau cerita pendek dalam kurung short story adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita tentang manusia dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen mencakup tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Latar atau setting adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadi, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Alur atau plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. Alur campuran. Alur campuran adalah campuran atau antara alur maju dan alur mundur. Alur meliputi berbagai tahap, yaitu pengantar, bagian cerita berupa lukisan, waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. Penampilan masalah, bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi pelaku cerita. Puncak ketegangan atau klimaks, masalah dalam cerita sudah sangat gawat, konflik telah memuncak, ketegangan menurun atau anti klimaks. Masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dengan kekhawatiran mulai hilang. Penyelesaian atau resolusi, masalah telah dapat diatasi atau diselesaikan. Perwatakan, menggambarkan watak atau karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh, penggambaran fisik tokoh. Nilai atau amanat, yang adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Unsur intrinsik meliputi unsur intrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel, seperti latar, kondisi, keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Struktur cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut ini adalah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi.
Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan atau awal masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang sangat memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyesalan atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Ciri-ciri cerpen. Pada umumnya bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral di akhir yang sangat mendalam sehingga membawa pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Terima kasih.